kita lanjutkan. Ini hadis tentang menjemput doa malaikat di pagi hari. Jadi tiap pagi itu malaikat itu berdoa, Bapak Ibu semuanya. Ya. Allahumma a'ti munfiqan kholafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah balasan kebaikan kepada orang yang berinfak dan timpakanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Itu doa malaikat di pagi hari. Bukhari Muslim. Ya. Berarti ini keluar dari lisan Nabi. Ya. Lisan yang dibimbing wahyu. Lisan yang tidak mungkin salah. Jadi kita yakini. Kemudian ini Bapak Ibu semuanya. Seandainya di antara kita oleh Allah diuji dengan sakit, sakit yang lama, sakit yang perlu kesabaran sangat tinggi, ya, tetap bersangka baik pada Allah. Nikmati proses, bahwasanya pasti ada solusi. Bisa dibaca Ustaz, ayatnya Ustaz. Surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Enam satu, 62 Ustaz. Yeah. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 61 dan 62. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masalah kesulitan yang dihadapi oleh kita manusia, ya, itu bisa ringan, bisa sedang, atau sampai dengan mengguncang jiwa buat semuanya. Jadi bahasanya itu baksa'u wadorra'u wazulzilu. Ya. Kesulitan yang ringan mungkin kita akan mudah ya untuk mengatasi. Kesulitan yang sampai dengan menyakiti fisik itu kita bisa obati. Tapi kalau kesulitan yang sampai mengguncang jiwa, ya, itu juga boleh jadi sangat dekat dengan diri kita. Kita pernah mengalami. Nah, bagaimana satu kisah yang sangat indah dalam Al-Quran, ya, bagaimana ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa itu bahasanya itu bedol negoro, Pak. Karena dikatakan ada 600.000 Bani Israel itu mengikuti Musa. Keluar dari Mesir bersama Musa, dipimpin Musa. Bayangkan 600.000. Antri ini piye bahasanya. Sampai dengan ini, ketika kedua golongan saling melihat, pengikut Musa berkata, kita pasti akan tersusul. Itu pasti, karena kalau kesusul dibantai, dibunuh gitu loh. Tapi Musa sebagai seorang sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Maka Nabi Musa itu nama Musa itu paling banyak disebut dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah buat kita. Nabi Musa berkata, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam masalah kesehatan kita, sesulit apapun, seberat apapun, yakinlah bahwasanya Allah tetap bersama kita. Maka selalu ingat ayat ini, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Di sini kami sampaikan ayat 61 ini menggambarkan rasa takut yang dirasakan oleh pengikut Nabi Musa saat melihat pasukan Firaun mendekat dari belakang dan laut terbentang di depan. Mengilustrasikan ketegangan besar yang dialami mereka. Ketegangan yang mengguncang jiwa. Tetapi kemudian diikuti dengan ketenangan Nabi Musa dalam ayat berikutnya yang menunjukkan keyakinannya pada Allah. Kemudian ayat 62 pernyataan Nabi Musa ketika Bani Israel terpojok di depan Laut Merah sementara Firaun dan pasukannya mengejar dari belakang. Ayat ini menggambarkan keyakinan yang luar biasa dari Nabi Musa terhadap pertolongan Allah. Meskipun situasinya tampak mustahil secara manusiawi. Tampak mustahil. Seperti kemarin bagaimana Nabi Zakaria, secara medis mungkin sangat mustahil. Orang yang sudah sangat tua, kalau sekarang sudah menopause, kok bisa punya anak? Tapi ternyata Allah berikan solusi punya keturunan. Jadi di sini maknanya sangat inspiratif mengajarkan kita untuk selalu percaya pada bahwa Allah bersama hambanya dan akan memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan. Tidak terkecuali dalam masalah kesehatan kita. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya dari paparan di depan tadi, bagi Muslim, orang Islam sejati, sebenarnya sehat itu hanyalah bonus, bahasanya ngoten. Bahasanya bonus. Kalau orang Barat, slide berikutnya dulu, Tat. Oh, belum ada ya? Iya, udah ada. Atanya tadi aja. Jadi kalau orang Barat punya niki, knowledge is power. Nah, kita orang Islam punya iman is power. Orang Barat punya pengetahuan adalah kekuatan, kita Islam, iman adalah kekuatan. Maka dengan iman yang tertancap kuat di hati dan jejak keimanan yang bisa dilihat dari amal soleh, itu adalah sebagai pembuktian keimanan kita. Kemudian Islam yang sejati, Bapak Ibu semuanya, jadi keislaman kita yang sejati adalah Islam yang iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Maka keislaman itu ya dibuktikan dengan iman dan amal soleh. Maka ikrar syahadat kita, rukun iman, atau rukun Islam, syahadat itu adalah satu bukti keimanan kita. Kemudian 4 yang lain adalah bukti daripada amal soleh kita. Kemudian sehat itu hanyalah bonus, ya. Jika manusia benar-benar mengamalkan ajaran Islam lewat petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Ini. Dan yang paling penting apa? Kita mendapatkan keberkahan dari segala tuntunan agama yang kita jalani. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari knowledge kita, tidak mengandalkan akal kita, tapi semuanya dibungkus dengan keyakinan kepada Allah. Bahwasanya semua ya, yang kita lakukan, bahwasanya Allah akan membersamai kita. Kemudian ini, coba dilanjutkan tadi Ustaz, berikutnya ini. Ini addendum. Addendum itu apa? Addendum itu tambahan gitu. Tambahan. Jadi kita di sini mencoba tentang puasa medis. Tapi ini sifatnya alternatif dan personalize. Personalize ini beribun maksudnya. Jadi pada tiap orang bisa berbeda-beda. Karena tubuh kita itu sangat unik bahwa semuanya. Bukan mesin, bukan mesin. Jadi satu makanan pada orang dengan takaran yang sama, jam yang sama, seandainya dikonsumsi banyak orang itu tidak semua nanti hasilnya sama. Itu namanya personalize. Ya, jadi tiap orang itu nanti beda-beda hasilnya.
maka tetap perlunya ya konsultasi kepada ahlinya, yaitu kepada dokter atau praktisi kesehatan yang lain. Tapi apapun itu, bahwasanya agama kita sudah punya syariat lewat bimbingan wahyu, bahwasanya puasa syari itu adalah paling baik. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi dan para sahabat. Maka bagaimana Rasulullah itu pribadi yang sangat sehat, tidak pernah sakit. Para sahabat yang dibimbing oleh Nabi, hidup bersama Nabi, di bawah naungan Al-Quran, dalam bimbingan Al-Quran, mereka adalah juga pribadi-pribadi yang sangat sehat. Karena ibadah para sahabat itu hampir pasti menyerupai ibadahnya Nabi. Karena mereka itu orang-orang yang langsung dibimbing oleh Nabi. Itu. Jadi ini mengatur, ini memang kalau biasanya puasa medis seperti ini ya, itu untuk kita yang punya masalah kesehatan dari biasanya gula semuanya. Gula. Tapi tidak menutup kemungkinan ya yang punya masalah penyakit degeneratif. Entah jantung ya, kolesterol tinggi atau hipertensi itu atau stroke dan lain-lain. Tuh, ya. Nanti bisa dibaca sendiri nanti ya. Jadi maka dibagi. Jadi jam makan itu dibagi 3. Karena waktu kita 24 jam, itu dibagi 6, 6, 12. 6 jam pertama, kemudian 6 jam kedua, kemudian 12 jam terakhir. Nah di situ ada porsi-porsi makan yang bisa kita atur untuk menyehatkan tubuh kita. Kemudian langsung ke slide 17. Catatan ya. Terus berikutnya, slide berikutnya. Ya ini. Obat dokter diminum sesuai aturan. Pola hidup sehat dan pola makan sehat benar-benar harus disiplin, ya. Kemudian untuk diet ini bahasanya ya, memang rekoso sebentar bahasanya ngoten. Tapi insya Allah hasilnya bisa segera dirasakan. Kemudian manfaatkan sayuran dan buah-buahan segar, rempah-rempah dapur. Itu sebenarnya juga sangat berguna untuk kesehatan kita. Kemudian stop total makanan olahan. Ini yang berat. Bahasanya tuh UPF, ultra processed food. Ngoten. Jadi semua makanan kemasan itu hampir semuanya adalah makanan olahan. Ini bagi kita yang ingin benar-benar ya merintis jalan menuju kesembuhan. Ini. Jadi makanan olahan. Kemudian langsung slide berikutnya. Hasanah, kekayaan dunia pengobatan. Nah, ini yang kemarin kami sampaikan ada alamiah, ilmiah, ilahiyah. Ini ada namanya naturopati, pengobatan naturopati. Ya, sistem pengobatan yang berfokus pada kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan bantuan pendekatan alamiah. Prinsipnya menggunakan terapi alam seperti diet, olahraga, herbal, akupuntur, pijat, dan detoksifikasi tubuh. Kemudian menghindari penggunaan obat-obatan atau prosedur invasif, kecuali sangat diperlukan. Tujuan, meningkatkan keseimbangan tubuh secara holistik, fisik, mental, dan spiritual untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Contoh prakteknya, diet berbasis tanaman, juga hidroterapi. Hidroterapi. Apa hidroterapi? Terapi dengan menggunakan air atau penggunaan suplemen herbal. Kemudian alopati. Nah, alopati itu adalah pengobatan modern ya yang dipegang ya diadopsi oleh rumah sakit yang ada sekarang ini. Jadi pengobatan menggunakan obat atau prosedur medis yang untuk mengobati gejala atau penyakit prinsipnya berdasarkan evidence based medicine. Ya.
Jadi penelitian berbasis bukti, menargetkan penyebab penyakit atau gejalanya dengan obat-obatan, pembedahan atau teknologi canggih. Ya, saya katakan tadi, semua orang mau tapi tidak semuanya bisa. Karena memang kendala biayanya sangat luar biasa. Oke. Biaya sangat luar biasa tinggi untuk pengobatan alopati ini. Menyembuhkan atau mengendalikan penyakit melalui intervensi medis yang seringkali spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi umpamanya antibiotik untuk infeksi, operasi jantung, kemoterapi untuk kanker. Mungkin Bapak Ibu percaya mboten? Namanya antibiotik itu, antibiotik 1 gram yang disuntikkan ke panjenengan. Itu ada yang harganya itu melebihi emas 1 gram. Emas 1 gram sekarang pinten Pak, Bu? Pinten? 1 juta nyampe. Ada antibiotik harganya mungkin di atas 1 juta. Itu. Ya. Maka tidak tiap orang tuh mampu. Ya. Kalau yang antibiotik yang murah-murah juga ada. Tapi untuk kasus-kasus penyakit tertentu harus antibiotik yang mahal. Inilah pendekatan pengobatan modern yang tidak setiap orang itu bisa. Kemudian naturopati, alopati ini ya, secara aspeknya naturopati itu pendekatan holistik alami, alopati itu berdasarkan pendekatannya gejala atau penyebab spesifik. Jadi kalau sakit ginjal ya diobati ginjalnya, sakit lambung diobati lambungnya. Bahasanya seperti itu. Kemudian fokusnya penganuan naturopati itu fokus pada pencegahan dan keseimbangan tubuh, sedangkan alopati penyembuhan gejala penyakit. Inilah yang kalau saya saya mengistilahkan dalam kedokteran itu juga ada madhab-madhab loh. Ada aliran-aliran dalam kita itu mencari kesembuhan. Kemudian yang terakhir bahwasanya al-khairu khiratullah. Pernah Allah sampaikan di sini bahwasanya apapun usaha yang pernah sudah kita lakukan dalam kita tuh mencari sehat, bahasanya ngoten nggih. Bahwasanya kebaikan adalah pilihan Allah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Maka kalau ternyata kita nanti sudah berobat sedemikian rupa, sudah berikhtiar sedemikian rupa, kalau ternyata nanti Allah takdirkan kita harus pripun? Karena orang berobat itu endingnya cuma 2 nggih Pak nggih. Yang pertama napa? Mari, kedua itu endingnya itu, ya. Tapi apapun itu, usaha tetap harus kita tempuh. Maka al-khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ya, terbaik pilihan Allah. Maka ungkapan ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang dianggap baik adalah pilihan Allah untuk hambanya. Ini mengajarkan kepada kita apa? Pertama untuk tawakal, berserah diri. Apapun yang terjadi dalam hidup, baik yang dianggap oleh buruk atau baik oleh manusia, sejatinya adalah bagian dari hikmah dan kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, keikhlasan. Mengajarkan manusia untuk menerima apapun ketentuan Allah dengan ikhlas. Karena Allah adalah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Kemudian yakin pada hikmah. Kadang sesuatu yang tampak buruk bisa jadi memiliki kebaikan yang tersembunyi. Seperti firman Allah, asa bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir bahwasanya kita oleh Nabi sudah diajarkan, dibekali dengan satu ilmu untuk menapai kehidupan ini. Satu hadis, ajaban li amril mu'min.
Inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzakali ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarrohu syakar fakana khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabar fakana khairul lah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Ini Pak, bedanya iman dan non-iman, atau iman dan kafir. Jadi orang beriman itu jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Inilah senjata kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita, tidak terkecuali dalam masalah kesehatan yang kita alami.